konten mau sebagus-bagus apapun website kita, tapi jadinya orang nggak pernah ada yang nyari gitu loh. Jadi karena kita nggak melakukan, kita keyword itu nggak pernah dicari memang gitu. Jadi itu yang mau kita lakukan di keyword reset gitu. Oke. Nah, aku mau nanya nih sama teman-teman di chat ya. Kalau misalnya teman-teman itu mau nyari HP, teman-teman ketiknya keyword A, B, atau C. HP, misalnya teman-teman mau beli Samsung S21. Teman-teman nyarinya di Google pakai gimana? Anggaplah teman-teman nyari di Google ya. A, oh banyak yang A nih. B, oke boleh. Nggak ada yang C ya? Karena kalau C itu langsung cari di Tokped aja. Aku C juga bisa, oke Daniel, thank you. Nah oke. Jawabannya di sini berbeda-beda. Nggak ada yang salah teman-teman. A, B, C ini bisa benar, terserah gitu. Tapi gini, pasti beda. Orang yang nyari spesifikasi HP Samsung S21 itu beda tujuannya sama orang yang cari jual HP Samsung S21. Biasanya yang B ini, biasanya karena dia emang udah mau beli gitu. Kalau A mungkin karena misalnya nih, aku ya sering kayak karena aku memimpi-mimpikan HP Samsung, ya udah aku cari-cari dulu aja spesifikasinya gitu biar aku bisa nabung dan segala macam. Jadi beda-beda gitu. Tapi ini nggak ada yang salah ABC gitu. Ini semua sama gitu. Ini dari segi customer ya teman-teman. Kalau dari segi teman-teman itu teman-teman itu misalnya teman-teman kerja di SEO spesialis Tokopedia deh. Anggap teman-teman itu lagi bekerja sebagai SEO spesialisnya Tokopedia. Teman-teman mau target A, B, atau C. Nah, kalau ini ada jawaban yang salah nih. Kalau ini A, B, sama C. Kalau misalnya teman-teman itu kerja di Tokopedia. Jadi kita mau target yang A, B, atau C. Ada B. Oke, banyak yang B. Nice. Oke, B banyak banget. Ada yang jawab C ya sebenarnya. Nah, oke, thank you teman-teman, partisipasinya ramai banget. Nah, ramai banget ya, thank you ya. Jadi, aku mau bilang C sebenarnya bukan yang salah, tapi kurang tepat untuk kita target. Kenapa? Kalau misalnya orang udah ngetik brand kita, itu kita nggak perlu gini ya. C itu Tokopedia, kalau misalnya orang ngetik Tokopedia Samsung, itu kan berarti pertama dia udah mau ke Tokopedia. Jadi ngapain kita targetin? Kita juga nggak targetin spesifik, kita nggak perlu riset keyword Tokopedia Samsung. Berapa orang yang nyari Tokopedia di Google, itu nggak perlu kita riset. Orang akan menemukan website Tokopedia karena dia udah mau ke Tokopedia. Mau Tokopedia ranking 2 pun, tapi nggak mungkin ya Tokopedia ranking 2 kalau di C. Karena dia udah memang mau ke Tokopedia gitu. 1, 2, karena ya keyword Tokopedia itu siapa yang memiliki? Nggak mungkin Shopee menargetkan SEO-nya itu keywordnya Tokopedia. Kalau kayak gitu kan berarti Shopee harus tulis Tokopedia itu banyak-banyak di website dia. Kan nggak mungkin gitu. Pasti yang banyak memasukkan kata Tokopedia dalam websitenya yaitu Tokopedia sendiri. Begitulah teman-teman. Makanya C ini jarang ditargetkan gitu sama SEO. Jadi biarkan dia berjalan. Oke? Nah, sekarang keyword types. Nah, itu tadi aku sebenarnya mini games tadi itu adalah sebenarnya keyword types ya, teman-teman. Ada bisa dibagi 3 nama, yaitu informational, transactional, sama navigational. Informational itu kalau orang-orang mau nyari informasi tentang keyword tentang barang yang dia mau atau brand yang dia mau gitu kan. Bukan brand sih, lebih ke produk sih. Misalnya kayak tadi cara mencuci baju dengan benar itu informasional karena kita pengen nyari info doang gitu kan. Beda nih sama transaksional. Transaksional itu karena memang kita pengen beli sesuatu gitu. Misalnya kalau misalnya tadi kita cara mencuci baju dengan benar, itu kan bukan berarti kita mau beli baju atau kita mau nge-laundry kan kalau nyari-nyari kata-kata informasional kayak gitu. Pasti kita memang menyarinya informasional doang. Tapi kalau kita mau nyari laundry beneran, pasti kita nyarinya adalah
ya udah jasa laundry Jakarta gitu misalnya dan segala macam. Nah ini aku contoh aja deh biar teman-teman nggak bingung kayak tadi spesifik. Kalau misalnya orang mau nyari-nyari doang, belum niat mau beli, belum niat banget mau beli, mungkin ada kemauan beli tapi belum sekarang, mau banding-bandingin doang sama spesifikasi lain, ya dia ketiknya spesifikasi Samsung S21. Tapi kalau dia emang udah mau beli, biasanya dia taruh harga HP Samsung 2021 atau jual HP Samsung S21 dan segala macam transaksional. Tapi kalau navigasional itu yang tadi yang kayak kita jarang targetin. Karena apa? Eh, navigasional itu dia udah tahu dia mau kemana, Tokopedia Samsung, ya berarti dia mau ke Tokopedia. Nggak mungkin nih, oke karena Tokopedia Samsung banyak yang misalnya aku sebagai SEO spesialisnya Shopee gitu ya kan, terus kemudian aku tahu bahwa Tokopedia banyak yang nyari, udah karena Tokopedia yang banyak yang nyari, Tokopedia Samsung banyak yang nyari, aku taruh keyword Tokopedia dalam website aku, kan sangat-sangat tidak mungkin gitu loh. Jadi itu that's why navigasional ini jarang banget kita pakai. Ini contohnya tiket pesawat Traveloka, dia udah tahu mau navigasi ke Traveloka. Lowongan job street karena dia memang mau ke job street. Login Facebook ya karena dia memang login ke Facebook, bukan kayak misalnya tiba-tiba login Facebook terus tiba-tiba yang paling atas login TikTok, kan males kan. Dia nggak bakal ngeklik, mungkin bakal ngeklik iseng-iseng doang gitu ya kan. Gitu-gitu sih kalau navigational. That's why yang dua ini aja yang kita target. Kak, kenapa sih? Kan berarti nggak laku dong produk aku kalau informasional. Ingat, SEO itu jangka panjang. Kayak aku bilang tadi, kalau misalnya aku ngasih tips nyuci baju cara benar, cara nyuci baju biar noda sebandel apapun hilang gitu. Jadi pada saat nanti dia tahu bahwa laundrynya Juno ini sering banget ngasih tips-tips bagus. Jadi dia nanti kalau misalnya mau cari laundry, dia jadi ingat gitu namanya laundry Juno gitu. Tapi misalnya kayak Tokopedia nyari-nyari tentang spesifikasi dulu. Jadi aku target aku tulis konten S21 gitu. Dia targetin itu. Tapi oke, kalau keyword ini hanya untuk website aja ya Kak Juno. Kalau fokusnya hanya di sosmed aja, nggak punya website, gimana Kak untuk keywordnya? Sebenarnya aku belum bisa memastikan bahwa kalau kita supaya Instagram kita muncul itu di Google kalau orang nyari, itu aku belum bisa memastikan itu kita bisa menerapkan SEO apa enggak ya. Tapi yang aku mau kasih tahu adalah pokoknya kalau misalnya teman-teman itu bikin sosial media, benar-benar pakai di name-nya itu nama asli gitu ya kan, jangan nama yang sembarangan supaya kalau orang nyari di Google ya udah judulnya tuh muncul. Tapi kita pakai jadi itu ya ini takutnya bingung ya. Jadi validation ini aku isi biasanya kayak apakah dia navigasional, transaksional atau informasional. Aku bisa bilang transaksional. Kayaknya lowongan kerja ini mirip-mirip deh sama cari kerja. Coba coba kita keywordnya yang beda deh, yang selain tentang pekerjaan sih pasti ya, karena produk kita tentang lowongan kerja. Karena lowongan kerja ini kayaknya jadi ke produk ya, jadinya takutnya. Jadi coba ke keywords apa yang bukan informasional, Tiara. Karena gini, apa yang bedain informasional sama transaksional? Kalau transaksional itu artinya cari kerja, teman-teman nyari kerja itu kan biar orang teman-teman ngelamar kan. Kalau ngelamar berarti kan memakai jasanya si job street gitu. Jadi ya. Makanya dia transaksi. Jadi walaupun transaksi itu nggak cuma uang ya teman-teman, tapi kalau transaksional kan berarti teman-teman itu memakai produknya dia. Ya. Gaji digital marketing. Iya, gaji sama karir. Itu bagus tuh. Bagus tuh, gaji digital marketing. Jadi kita nggak yang jadi langsung spesifik juga bisa gitu. Karena kita tahu bahwa sekarang digital marketing lagi banyak dicari ya, jadi kita langsung targetin. Sekarang kita validasi nih teman-teman. Kalau gaji digital marketing itu kira-kira kayak apa sih gaji digital marketing? Oh banyak nih idenya manajemen ya. Ini. Nah, wah ini website aku nih teman-teman, ruangkerja.id. Paling atas, berarti SEO-nya ruang kerja bagus. Nah, luar biasa. Jadi, nah ini teman-teman lihat ya, di gaji digital marketing, ruang kerja dia informasional. Tahu dari mana Kak aku informasional gitu? Karena kita lihat dia ngasih info tentang gaji digital marketing gitu. Jadi bukan sekedar supaya kamu ngelamar digital marketing di ruang kerja gitu. Nanti setim sama aku kalau gitu. Nah, tapi dia ngasih informasi gaji digital marketing itu berapa. Makanya itu disebutnya informasional. Informasional.
Betul. Sekarang info loker, ini juga takutnya sama kayak cari kerja ya. Coba kita cari yang lain deh. Karir tadi ada yang bilang karir. Karir apa tuh? Wait ya. Guys. Coba ada ide lagi nggak? Bentar ya. Manajemen trainee bisa. Manajemen trainee bisa. Coba aku cari ya manajemen. Itu boleh juga tuh. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman ngerjain case study, kalau mau nentuin keyword banyak boleh ya, terserah. Tapi ini tuh sebenarnya kita milih satu doang loh nanti. Jadi, soalnya yang di study case cuma disuruh milih satu, jadi kita cuma mau bandingin aja. Aku ketik ya manajemen trainee. Kalau aku ngetik manajemen trainee, ternyata informasional juga teman-teman. Gitu. Mengenal rekrutmen manajemen trainee. Kita kan nggak ngelamar gini. Kita kalau misalnya ngeklik website ini kan isinya bukan lamaran kerja ya, jadi bukan transaksional teman-teman. Jadi ini tuh informasional karena dia ngasih info apa sih yang dikerjain sama manajemen trainee. Terus apa nih? Rekrutmen manajemen trainee itu apa sih, untung ruginya manajemen trainee itu apa sih? Makanya dia nggak transaksional. Gitu. Jadi bisa dibilang di sini adalah informasional begitu. Yang tadi transaksional, transaksional kan karena dia ngeklik langsung ke tempat ke job street-nya gitu kan? Betul. Apa tadi? Cari kerja. Cari kerja kan kalian masuk ke halaman ini nih. Jangan klik iklan orang ya teman-teman kalau soalnya nanti dia bayar kasihan. Nah, misalnya aku ini kan kita cari kerja gitu ya. Terus aku ngeklik yang paling atas job street, lowongan kerja di Indonesia. Nah, kenapa ini disebut transaksional? 900 search volumenya gitu. 900 search volumenya. Jumlah ini aku ubah ya jadi 6.000, ini 1.700. Jadi aku tinggal jumlah aja nih teman-teman di sini. Teman-teman nanti bisa coba ini. Kalau teman-teman Kak gimana sih formatnya gitu, nanti ulang lagi nonton video ini ya, terus teman-teman lihat. Nah, ini aku dapat untuk cari kerja yang volumenya di atas 400, jumlahnya itu ada 11.900. Jadi aku masukkan di sini teman-teman. 11.900 search volumenya. Gitu. Lakukan seterusnya yang kedua gaji digital marketing. Oke, ini aku cepat aja ya karena teman-teman udah ngerti lah ya, digital marketing. Teman-teman bisa sambil nanya, mungkin bisa aku sambil jawab sambil dia bacain, sambil aku kopas-kopas. Ada yang nanya keyword difficulty itu apa? Oke. Keyword difficulty yang ini ya, KD ya. KD keyword difficulty itu adalah KD Krisdayanti. Bukan, bercanda. Jadi Krisdayanti kan jadinya aduh. Jadi keyword difficulty itu artinya seberapa sulit kita bersaing di keyword itu. Kalau kita nargetin keyword yang itu, kalau kita nargetin keyword itu kita persaingannya sebesar apa gitu. Nah, kalau Ahrefs itu dia ngasihnya 0 sampai 100. Kalau 0 itu yang paling gampang, 100 itu yang paling susah. Gitu. Jadi ini bisa teman-teman lihat gaji digital marketing, keyword difficulty-nya itu 0 teman-teman. Jadi masih berpotensi banget. Iya, mungkin banyak yang belum nulis deh ininya si artikel ini. Jadi kita bisa banget nih pakai. Jadi kita masukin dulu lah ya. Kan tadi kita udah sepakat di atas 300 masalahnya cuma 700 di sini. Itu. Tapi coba deh kita sampein aja deh biar sampai 30 deh. Gitu. Ini nggak ada yang baku ya sebenarnya, teman-teman harus ngambil yang sampai berapa keyword, nggak ada. Tapi coba nanti ini dijadiin penilaian aja sih. Oke, aku taruh di sini primary keywordnya adalah gaji digital marketing ya tadi ya. Ini udah termasuk ini ya sebenarnya long tail ya sebenarnya. Long tail, jadi that's why kenapa orang nggak banyak targetin gitu. 700 kita jumlah, kalau aku jumlah itu lumayan banyak nih. Atau teman-teman mau sepakatnya gini, oh aku maunya 10 keyword teratas yang aku temukan di Ahrefs, silakan, itu nggak ada pakemnya. Oke, terus yang keyword ketiga, kita ke keyword ketiga kita yaitu manajemen trainee. Oke, silakan dia. Kalau ada yang mau nanya-nanya lagi, aku sambil kopas-kopas.
berarti KD bisa buat lihat short tail atau long tail itu ya, Kak? Yes, sebenarnya itu biasanya gini, kalau misalnya dia semakin short tail, dia semakin susah biasanya. Gitu. Tapi susahnya itu nggak cuma ditentuin sama short tail atau long tail ya, tapi bisa juga dari volumenya atau berapa orang banyak yang nulis konten tentang itu. Tapi intinya biasanya keyword difficulty difficulty untuk keyword-keyword yang short tail itu biasanya lebih susah. Kalau long tail itu biasanya lebih 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 gampang gitu. Tapi walaupun dia lebih gampang, biasanya volumenya lebih kecil. Jadi ya itu sih harus kita pelajarin sebagai SEO spesialis. Oke, ini aku kopas ya sampai bawah manajemen trainee. Aku masukin di sini frame keywordnya tadi. Sorry. Gaji digital bukan gaji. Manajemen trainee. Manajemen trainee. Oke, aku masukin sini ya teman-teman. Oke. Ya. Di sini harus aku tulis manual lagi gara-gara dia pakai KK 7.500, 2.300, 1.600 sama 1.200. Tinggal kita jumlah nih teman-teman. Jumlah di sini berapa kira-kira keyword ini. Oke, kita udah dapat untuk gaji digital marketing ada 1040. Untuk manajemen training ada 28950. Kok jadi balik sini? 28950. 28950. Oke. Nah, bisa kelihatan nih sekarang teman-teman. Wah, ternyata kalau aku daripada aku nargetin cari kerja dan gaji digital marketing yang search volumenya cuma dikit, mending aku langsung aja manajemen trainee gitu. Jadi terserah nih teman-teman, yes no-nya ini terserah. Teman-teman mau pakai yang mana? Teman-teman bisa lihat dari validasi, transaksional gini. Misalnya ya, aku nggak mau transaksional sekarang Kak, karena aku belum siap ngejual produk aku. Atau misalnya aku mau branding dulu misalnya, atau aku mau mereka tuh mengenal aku tuh jago kalau bahas-bahas tentang gaji, tentang karir itu jadi mereka tuh kalau mau nyari tentang informasi tentang manajemen trainee, mereka jadi ke website aku Kak. Nah itu pakainya informasional. Tapi kalau teman-teman mau langsung yang jualan banget, itu nggak apa-apa, langsung cari kerja. Jadi yes no-nya tergantung. Tapi kira-kira mau keyword yang mana nih teman-teman? Kalau menurut teman-teman deh, melihat search volume-nya dan validation-nya, kira-kira teman-teman mau pakai keyword yang mana? Aku mau nanya ke teman-teman, balikin lagi ke teman-teman. Coba kalau dari kalian lebih pengen pakai yang mana nih? Yes. Cari kerja, manajemen trainee, oke. Cari kerja 3 Kak, oke. Cari kerja, banyak nih. Manajemen trainee banyak ya? Ya udah. Oke, manajemen trainee ya. Manajemen trainee kan seimbang sih, cari kerja seimbang sih. Oke. Nah, tapi supaya kita bagus nih analisis kontennya malam ini sama hari Jumat, kita pakai yang manajemen trainee ya, karena banyak juga yang aku lihat manajemen trainee. Jadi coba kita gini nih. Jadi gini, kenapa sih targetnya manajemen trainee Kak? Kenapa nggak langsung aja gitu cari kerja gitu? Kenapa kita perlu banget nih manajemen trainee? Ya karena kalau misalnya kita udah target manajemen trainee, terus nanti dia tahu bahwa dia sering dapat info manajemen trainee dari Jobstreet, dia jadi tahu, kemarin aku baca di Jobstreet, yaudah deh lamatnya di Jobstreet juga. Atau misalnya teman-teman bikin artikel gitu, di bawahnya bisa tuh lamar manajemen trainee sekarang di Jobstreet, itu juga bisa gitu. Jadi disesuaikan aja. Coba berarti ini aku no ya. Oke. Paling begini sih biasanya aku caranya untuk analisis keywordnya. Kalau mau teman-teman banyak ide, semakin banyak semakin bagus biar teman-teman makin banyak pilihan. Tapi ini aku 3 aja. Oke. Terus tadi ada yang nanya juga tuh di chat, kategori itu apa sih Kak? Kategori itu sebenarnya cuma ada 3 teman-teman. General, product knowledge, atau brand. Ingat gak? Tadi aku bilang kalau misalnya dia brand, kita jangan targetin. Misalnya teman-teman itu kerja di Shopee, terus teman-teman mentang-mentang Tokopedia volumenya banyak, teman-teman jadi pengen, ya udah kita targetin Tokopedia deh, nggak mungkin. Brandnya Tokopedia, nggak mungkin teman-teman tulis konten Tokopedia di blognya Shopee, nggak mungkin. Jadi makanya itu kenapa kita penting kategori, biar kita tahu jenis konten apa yang mau kita tampilkan, apakah yang general, product knowledge, atau brand gitu. Jadi karena tadi kita udah pilih manajemen trainee, coba kita lihat nih
Manajemen training ini apa sih keywordnya? Oh, aku masukin dulu nih kategorinya apa. Manajemen training itu general. Kenapa aku sebut general? Karena simply dia bukan product knowledge. Kalau product knowledge kan berarti dia ingin tahu job street itu kayak gimana cara kerjanya. Tapi kalau dia nggak bahas tentang job street-nya, dia bahas hal yang lain yang relevan sama job street, tapi bukan bahas si job street-nya sendiri, berarti general. Oke, terus manajemen training itu juga general. Teman-teman mau tulis di sini juga sekalian informasional bisa, tapi aku biasanya biar gampang 3 itu aja sih, general. Nestle, apa itu manajemen trainee? General. General kan udah pasti itu. Terus Nestle manajemen trainee kira-kira apa nih teman-teman? Ada yang tahu? General atau apa tadi satunya? General atau product knowledge? Brand. Jawabannya salah. Jawabannya aja general. Karena apa? Nestle kan bukan kompetitor kita, teman-teman. Gini, kenapa ini bukan brand, Kak? Berarti kita bisa nargetin Nestle dong. Bisa kan? Bisa dong kita nargetin keyword Nestle, bener nggak? Bisa nggak kita nargetin Nestle di websitenya Jobstreet? Bisa kan? Karena dia bukan kompetitor kita, jadi bisa. Jadi itu maksudnya general, bukan brand kompetitor. Karena kita tidak sedang berkelahi sama Nestle nih, teman-teman. Gitu. Tapi biasanya kalau sebut Nestle begini, biasanya itu transaksional karena dia memang mau melamar di Nestle. Ya. Karena dia nggak mau nyari info manajemen training di Nestle. Infonya tuh kira-kira cara masuknya gimana, biasanya nggak kayak gitu. Tapi biasanya kalau mau validasi lagi boleh. Itu kita biasanya validasi lagi di incognito. Kalau kita ketik Nestle manajemen training, masuknya ke website Nestle, berarti transaksional dong. Benar nggak? Ya. Atau navigasional deh, bisa navigasional, transaksional atau navigasional. Jadi ini aku jelasin ulang-ulang biar teman-teman bisa tahu aja sih bedanya. Jadi ini biasanya nggak kita target jadinya. Ya. Karena dia sebenarnya beda. Tadinya kan kita memang sengaja kita udah sepakat untuk informasional, teman-teman. Kalau kita target Nestle yang transaksional itu nggak gini, jangan campurkan konten informasional sama transaksional. Itu jangan. Begitu. Jadi iya saingannya kaliber benar. Terus kemudian tugas manajemen training juga general. Lowongan manajemen training general, tapi apa? Dia transaksional juga nih, teman-teman. Kenapa dia transaksional? Karena kalau orang nyari lowongan manajemen training itu udah pasti dia mau ngelamar, bukan untuk nyari info. Gitu. Kalau aku mau tambahin nih biar teman-teman nggak makin bingung ya, karena ini apa sih Kak Juno? Ini aku tulis aja ya, informasional. Jadi di sini informasional itu yang mau kita target karena kita sepakat tadi di depan kita mau informasional. Ini juga general. Aku kopas aja lah ya ini ke bawah. Aku tahu teman-teman udah ngerti lah. Manajemen training 21 biasanya itu transaksional. Oke, sebenarnya mau ini keyword ini juga sudah cukup sih. Takutnya konten kita juga nanti terlalu tebal gitu. Jadi ini sorry ada yang ngingetin aku di chat kok navigasional ya salah. Transaksional sih kalau lowongan. Oke. Nah, Kak Juno, aku mau nanya kalau kita berkali-kali pakai spesifik keyword, misalnya kerja lembur bagai kuda, kayak iklan ya, Rafa, dalam satu artikel itu akan muncul di atas atau malah di bawah ya, search engine. Nah, ini nih yang perlu teman-teman, oke, berarti kalau misalnya aku nargetin kerja lembur bagai kuda, aku tulis aja dong, Kak. Di setiap kalimat aku masukkan kerja lembur bagai kuda, biar orang-orang pas baca blog aku dia nyanyi ya iklan itu. Nah, biar muncul gitu, biar muncul di ranking 1. Enggak, Google itu dia juga baca. Sengaja nih Rafa masukin keywordnya di namanya keyword stuffing. Jadi masukin terus keywordnya, nggak berhenti gitu. Ini mah sengaja dia nge-spam nih. Udahlah, itu bisa di-penalty sama Google. Google itu jadi nggak pernah nampilin website kalian sama sekali. Jadi hati-hati. Oke? Jadi gini, tips paling sederhana kalau kita mau bikin konten di SEO, bikin konten yang bikin orang nyaman. Kalau orang nyaman, udah pasti Google nyaman, percaya deh.
gitu. Karena Google itu udah mau menyerupai manusia, teman-teman, kalau mau bisa aku bilang. Jadi kalau dia tahu bahwa oh orang-orang suka baca artikel dia karena artikel dia nggak spamming, artikel dia informatif. Oke, langsung dinaikkan ke pertama gitu. Jadi tetap harus Tugas manusiawi juga ya Yes, guys ya. betul, manusiawi. Tugas manajemen trainee itu kenapa bukan transaksional? Karena tugas manajemen trainee itu teman-teman kalau nulis tugas manajemen trainee teman-teman itu mau cari tahu manajemen trainee itu tugasnya apa atau mau ngelamar manajemen trainee? Gitu pasti nyari Mau cari info kan. info kan ya. Iya, Cari info betul. tugasnya Oke, apa. kita next lah ya. Intinya teman-teman udah tahu cara menentukan, intinya kita pakai manajemen trainee. Kita balik ke soalnya. Lihat masing-masing konten top 3 competitors berdasarkan hasil pencarian keyword utama yang Anda beli. Oke, keyword utamanya tadi adalah manajemen trainee. Ya, ingat, keyword utamanya tadi adalah manajemen trainee. Jadi, teman-teman, kita ke ini lagi, incognito lagi. Kita cari di Google manajemen trainee. Ya, lihat kompetitor kita. Biasanya kita top 3 aja, teman-teman. Top 3, 1 Kompas, aku buka. 2 Glance, 3 kita sendiri, jangan. Ekrut deh, gitu. Oke, jangan bilang oh oke, Jobstreet Jobstreet ini sendiri, jangan ya. Nah, oke. Kita lihat dari Kompas dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat format yang aku bikin. Aku biasanya kayak gini, teman-teman. Di sheet yang kompetitor analisis, gini. Kompetitor page-nya kita ambil dari Google, hasil pencarian di Google tadi. Ya, ini di baris kelima ini aku udah tulis datanya bisa teman-teman dapat dari mana. Ya, ini yang kompetitor page-nya kan pertama tadi adalah Kompas kan. Coba kita kopas nih ke sini, websitenya Kompas. Oke, ini dulu deh, biar dia nggak. Nah, Kompas. Oke, terus kemudian aku jadi fokus ngeliat teman-teman. Terus siapa lagi teman-teman tadi? Yang kedua adalah Glance. Oke, kita di Glance artikel apa sih yang dia tulis untuk keyword management trainee? Kita kopas dulu aja. Masukin ke sini. Ini sebenarnya ini kok teman-teman gampang kok. Ini coba deh aku view dulu, freeze. Itu current row ya. Ini biar teman-teman kelihatan. Kok semua dikit. Ini kelihatan kan ya dia? Oke. Terus dia di mute. Aku tidak bisa mendengar suara kamu dia. Oke. Terus Iya. kompetitor yang ketiga siapa? Ekrut. Ekrut nulis apa sih kalau pakai keyword manajemen trainee? Aku pakai ini. Jadi masukin ke sini. Tinggal masukin ke situ. Oke. Ya. Nah, oke. Linknya masukin situ. Sekarang di kolom yang kedua, content title-nya itu tinggal dicari lagi aja. Oke, tadi Kompas, kita kopas ininya. Ya. Terus kita masukin di sini. Ini kalau Kompas emang kayak gini sih. Dia tuh kalau kita kopas artikelnya tuh dia ada ininya. Nah, masukkan aja judulnya di situ. Itu pokoknya dari page-nya. Yang kedua Glance. Oke, ya. Mana judulnya? Oh, judulnya ada di bawah. Itu menggali lebih dalam. Iya, menggali lebih dalam ya. Oke. Bagus nih judulnya nih, menggali lebih dalam kan jadi kayak ayo. Terus kemudian manajemen trainee, pengertian tugas dan tanggung jawabnya. Oke, kita masukin ke sini. Oke. Oh, incognito berarti buat ngefilter ad. Enggak sih, incognito kita tetap bisa nemu ad, tapi dia ngefilter gini. Pencarian aku bisa beda teman-teman karena aku dari kemarin udah nyari tentang Glance misalnya. Jadinya nanti lama-lama Google karena Juno ini dari kemarin cari website Glance, udah sering ngunjungin website Glance, berarti dia suka sama Glance. Jadi aku kalau misalnya dia ketik tentang lowongan kerja, aku langsung kasih Glance aja deh karena dia suka. Dari kemarin di history browser dia Glance terus gitu. Jadi itu sih paling yang ini yang bisa aku kenapa aku pakainya incognito. Kenapa kita SEO spesialis bisa incognito. Nah,
ini content length atau panjang kontennya, ini bisa kita dari namanya word counter teman-teman. Ini juga toolsnya gratis, itu cuma menghitung berapa jumlah kata di artikel itu. Ya, jadi teman-teman tinggal Kompas tadi, tinggal dikopas dari sini sampai ke bawah sampai selesai artikelnya, sampai di sini aja, sampai di sini lah ya. Sampai titik, ya. Ya, terus aku masukkan ke sini. Ini tuh ada kayak gini-gini nih biasa kalau di Kompas. Tidak bisa di Kompas ternyata Kompas. Oke. Kita mencoba lah ya. Coba mungkin ada sesuatu yang ke copy kali, Jun. Iya makanya nih. Coba kita cari ya. Apa tadi? Ya. Ternyata tadi cuma judulnya doang. Oke. Nah, ini kita udah masukin di sini, ternyata ada 504 kata, teman-teman. Nah, teman-teman bisa tulis di sini. Artikelnya Kompas 504 kata. Gitu. Terus, apalagi yang kedua kan Glints. Glints kita kopas lagi aja. Kopas sampai bawah, kita ngitung berapa kira-kira, berapa. Kenapa sih penting, Kak, kalau misalnya, kenapa penting, Kak, jumlah kata itu? Karena kalau best practice ya, jadi kopas di sini. Kalau best practice itu, best practice-nya itu adalah lebih dari 500 kata, teman-teman. Jangan dikit. Katanya jangan, jadi makanya biasa konten panjang-panjang kan. Karena best practice-nya memang. Iya, begitu. Karena biar makin banyak nih keyword yang bisa kita target kan. Kalau misalnya cuma 10 kalimat kan jadinya keywordnya terbatas. Terus yang ketiga nih teman-teman, yang ketiga adalah aku berarti dari sini aja lah. Kamu mungkin pernah melihat bla 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 sampai bawah bisa pakai bisa kopas sampai sini, masukkan ke sini hampir lagi dikopas di situ ya. Oke, Mas, dia mulai banyak lagi 1154 kata. Sebelumnya. Sorry. Udah. Udah dihapus. Ini udah accurate semua ya, takutnya Oke. Makanya kenapa nambah terus ya? Ternyata memang banyak ya kata-katanya. Oke, sampai sini ngerti ya? Saya mau tanya, jika lebih bagus informasional atau transaksional? Bisa teman-teman target dua-duanya, mentai ya, bisa target dua-duanya. Informasional dulu kalau teman-teman mikir buat branding, biar orang-orang tuh kalau misalnya, jadi gini, kenapa bisa jadi ya, ini salah satu alasannya kenapa Kompas atau Glints atau Ekrut menulis artikel informasional tentang manajemen trainee, supaya lama-lama orang kalau nyari tentang kerjaan ya dia ke Glints, dia ke Ekrut gitu. Jadi orang ingat brandnya gitu. Biasanya informasional itu memang tujuannya supaya orang ingat brand kita. Teman-teman, thank you yang udah jawab. Paham katanya. Oke. Kita lanjut ya. Subtopik, ini subtopiknya ini yang ini teman-teman. Subtopik itu yang ini nih. Jadi kan yang di atasnya judulnya kan. Nah, yang bawah ini kayak yang ini nih, untung rugi, konsekuensi manajemen trainee gitu ya. Teman-teman bisa kopas satu-satu, tapi biar lebih gampang ada teman-teman tools namanya, ini nggak ada di sini karena ini kita coba buka yang di non incognito ya, karena aku belum aktif di incognito. Jadi ini aku sarankan pakai tools yang namanya sini nih. SEO Meta One Click. Tadi aku udah tampilin di PPT juga, nanti aku sebar linknya di Discord. SEO Meta One Click itu kalau itu tampilannya kayak gini nih, teman-teman bisa lihat kan. SEO Meta One Click. Nah, ini muncul semua title-nya apa, description-nya apa, keywords-nya yang mereka target apa aja, bla 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 bla, banyak ya. Tapi kita mau lihat headers-nya supaya kita mau tahu sebenarnya subtopiknya yang ditulis sama Kompas apa aja sih. Untung rugi sama konsekuensi manajemen trainee. Oke, jadi aku tinggal kopas. Jadi aku nggak yang baca satu-satu gitu loh teman-teman. Gitu. H2-nya mau dihapus boleh. H2 itu sebenarnya kerjaannya SEO juga, tapi itu nggak masuk materi kita malam ini. Jadi itunya dulu aja. Terus kalau aku mau masuk ke Glints aku coba ya, masukin Glints ya. Glints. Terus mau pakai tools apapun bisa ya teman-teman, tapi aku biasanya pakainya itu. Kalau teman-teman punya tools lain yang lebih cakep nih, silakan ya, nggak dibatasin. Oke, terus aku SEO Meta One Click. Ya ingat ya, SEO Meta One Click, terus klik headers. Nah, ini ternyata ada lebih banyak nih dia, ininya nih, subtopiknya nih, isi artikel.
Nah, teman-teman kalau lupa, terusnya apa Kak namanya tadi? Ini bisa di rewind lagi nanti sampai jam 12 malam, teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah, kira-kira cara kerjanya apa? Nah, cara ngambil subtopiknya gimana? Terus kemudian satu nih, si ekrut nih, tinggal ekrut nih teman-teman, ekrut. Kita identifikasi subtopik untuk apa Kak? Nanti ya, kita pertanyaan yang bagus Agil, thank you ya. Dan makasih udah ngingetin aku, nanti aku jelasin ya. Ekrut, aku lihat juga subtopiknya apa aja, bisa pakai tools namanya SEO Meta One Click. Terus aku lihat di headernya H2-nya aku copy. Terus kita balik ke sini, kita kopas ke sini. Jadi inilah topik-topiknya. Oke, pertanyaan Agil, kenapa subtopik itu penting Kak untuk dianalisis? Karena gini, kita jadi tahu kan menstrukturkan. Jadi nanti kan hari Jumat kita akan belajar bikin kontennya, tapi yang ini akan membantu kita bikin konten. Apa aja yang perlu aku masukkan dalam artikel aku? Apakah cukup pengertian manajemen training aja? Apakah aku harus membahas hal-hal lainnya gitu? Misalnya aku tahu kompetitor aku udah bahas semuanya. Oh, kira-kira ada hal yang lain nggak ya yang bisa dibahas biar aku bisa ngalahin Ekrut. Ekrut cuma nulis segini. Kalau aku tambahin bisa jadi aku bisa ngalahin Ekrut kali ya. Gitu. Betul. LUTS nih, subtopik ini buat keywordnya bukan sih Kak? Betul. Biasanya subtopiksnya ini dia masukin keywordnya juga di situ teman-teman. Kan jadi berulang-ulang kan, manajemen trainee berulang, manajemen trainee lagi. Jadinya lama-lama Google tahu websitenya bahas manajemen trainee ya, dan dia nggak terlalu padat gitu karena naruhnya di subtitle, bukan yang kayak di setiap kalimat gitu. Jadi Anissa, bisa nggak sih langsung pakai 3 keyword? Bisa banget kalau mau, tapi kalau aku biar gampang, karena kan topiknya tadi beda-beda ya Anissa ya, tadi beda-beda, jadi aku nggak mau masa di satu artikel aku masang manajemen trainee, tiba-tiba bahas digital marketing di tengahnya, kan aneh kan, nggak bagus gitu. Jadi karena topiknya tadi keywordnya beda-beda, jadi ya dibuat satu-satu artikel gitu Anissa ya. Oke, lanjut ya ke sheet mana tadi? Oh, competitor analysis udah. Sekarang keywordnya nih teman-teman. Kalau keyword ada tools baru lagi nih, namanya Keywords Everywhere. Sekali lagi nanti aku kirim linknya di apa tuh namanya di Discord. Astaga jadi lupa. Nah tapi intinya kita mau lihat keywordnya apa aja yang ditargetin. Sebenarnya pakai SEO One Meta Tool bisa juga teman-teman, kan suka ada nih di sini keywordnya apa. Tapi teman-teman bisa apa ya? Ini aku memperkenalkan tools lain biar teman-teman lebih familiar sama biar ini soalnya biasanya nggak muncul nih teman-teman di sini. Jadi kita pakai yang namanya Keywords Everywhere. Di sini aku udah install juga. Nanti aku kasih link installnya. Installnya kalau ini gampang kok kalau cuma extension teman-teman. Keyword Everywhere. Terus teman-teman ini muncul ya. Teman-teman klik yang Analyze Page Content. Oke. Nah, nanti muncul, oh ya, enggak nanti, sekarang harusnya, tapi dia masih loading. Kita biarkan dia loading dulu ya. Nah, ini loading. Oke. Nggak ada. Oh, lagi ngitung. Oke, dapat. Nah, jadi muncul nih keyword-keyword apa aja yang muncul di dalam si artikelnya si Kompas tadi. Nah, teman-teman bisa urutkan di sini. Ya, bisa urutkan di sini yang paling banyak yang di occurrences-nya ya. Teman-teman lihat occurrences-nya 3 dan itu 31 kali, tapi nggak relevan ya sama manajemen trainee, jadi nggak usah. Oke, dia target manajemen trainee Kak. Ya udah aku tulis di sini manajemen trainee. Apalagi selain manajemen trainee, kita cari yang relevan aja ya. Karyawan. Dia bahas-bahas tentang karyawan berarti. Oke. Gini, kenapa penting Kak keyword ini? Keyword yang ditargetin kompetitor ya, karena kita nggak bisa bersaing sama dia kalau keywordnya aja nggak sama gitu. Terus perusahaan, oh dia tentang bahas-bahas perusahaan mungkin yang perusahaan yang merekrut manajemen trainee. Oke, apalagi 3 sampai 5 boleh sih sebenarnya, terserah boleh. Itu aja sih kayaknya kalau Kompas ya. Kita cari yang lain. Kita cari yang Glints ya. Glints, Keywords Everywhere, terus Analyze Page Content.
ya. Ya lembur dikit nggak apa-apa ya teman-teman ya, biar belajarnya cakep nih. Oke, tunggu dulu. Ada pertanyaan yang bisa aku jawab gak ya? Kalau web atau landing page-nya untuk menu artikel bisa dua bahasa Inggris sama Indonesia berpengaruh ke relevansi keywordnya nggak? Iya betul, karena wah jadi no responding nih. Iya bakal berpengaruh. Jadi biasanya kita target keyword bahasa Indonesia kalau memang kebanyakan audiens kita bahasa Indonesia gitu. Jadi jangan target bahasa Inggris kalau audiens kamu nggak bahasa Inggris itu. Tapi kalau mau dua-duanya itu berpengaruh sih, karena bahasa itu juga Google akan deteksi. Ya udah, karena Juno kan carinya yang bahasa Indonesia, jadi jangan sampai Juno carinya bahasa Indonesia, jadi jangan sampai aku kasih yang bahasa Inggris misalnya, bisa jadi kayak gitu. Oke, aku ini lagi. Jadi semoga ini teman-teman ingat ya caranya. Jadi aku udah, nah ini aku cari, aku sort yang mana yang paling banyak. Sekali lagi, keywordnya nggak mesti keywords everywhere, teman-teman. Kalau ada keyword tools yang lain silakan. Oke, dia bahas manajemen training udah pasti. Jadi jangan sampai teman-teman semua orang udah target manajemen training, tiba-tiba kita nggak target keyword itu, ya kan? Manajemen training sering diulang. Jadi, apakah dia pakai karyawan juga? Tergantung. Mari kita lihat. Agak lemot nih dia. Nah, kita lihat manajemen training, perusahaan juga dia, ada yang menarik nih teman-teman. Dia selain perusahaan, lihat dia juga nargetin yang namanya pelatihan, yang nggak dibahas sama Ekrut tadi. Jadi coba lihat, ya pelatihan. Jadi kita bisa bahas juga tuh, oh tadi Kompas nggak bahas pelatihan. Udah deh kita, kalau Glints dia bahas pelatihan, makanya dia bagus. Oke lah, kita berarti juga coba deh pakai itu juga nanti. Nah sekarang yang terakhir, Ekrut. Oke. Kita analyze page content lagi, pakai namanya keywords everywhere. Terus kita lihat occurrences-nya. Oh ini sebenarnya udah diurutin sih. Nah, occurrences-nya kita lihat manajemen. Oke, sama manajemen training pasti. Program itu belum ada di kompetitor kita tadi. Ya, program. Terus apalagi? Satu lagi deh, boleh. Perusahaan ya, oke, yang coba program manajemen training ini boleh nih kalau kita mau targetin juga. Jadi silakan tulis. Kalau mau semakin banyak-banyaknya boleh, terserah teman-teman. Kalau semakin banyak semakin dapat insight, ya. Jadi silakan. Kak, berarti kalau efektifnya buat konten itu mending analisa dulu kompetitornya. Betul. Gini, karena kan tujuan kita adalah mengalahkan orang-orang yang ada di dalam sini, teman-teman. Untuk mengalahkan, gimana caranya aku ngalahin Kompas, gimana caranya aku ngalahin Glints. Kalau aku nggak analisis dia bagusnya mana, kelemahannya apa, ya aku nggak bakal bisa berkompetisi sama dia. Begitu. Dia senyum-senyum, ya karena chat kalian lucu-lucu memang. Jadi ini, oke, other elements ini kalau di soalnya teman-teman, kalau teman-teman lihat juga nanti di soal soal ininya teman-teman, soal case study-nya teman-teman yang dikasih dia di assignment ya dia ya. Nah itu teman-teman juga lihat gambarnya apa, linknya apa gitu ya kan. Kalau misalnya gambar deh, contohnya gambar deh. Aku ngelihat gambarnya adalah orang-orang yang bersemangat gitu ya, sekumpulan tim yang lagi semangat. Udah tulis aja kayak gitu. Gambar menggunakan tim yang sedang semangat bekerja misalnya di kantor gitu. Terus kemudian kalau Glints dia kayak gambar dua orang karyawan yang sedang bercengkrama memegang iPad. Itu kalau teman-teman mikir kok konyol banget sih Kak kalimatnya. Ya emang kayak gitu karena kita mau mendeskripsikan sedeskriptif mungkin gitu. Terus ini gambarnya banyak nih. Oh, setiap subtitle, setiap subtopics ada gambar. Teman-teman bisa tulis, oh kalau Ekrut bagus nih karena dia setiap subtopik ada gambarnya. Oke. Terus
gambarnya, gambar berhubungan dengan kegiatan di kantor. Nah, gitu. Jadi ini kita udah jadi basically kompetitor analisisnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai format ini, punya format sendiri nggak apa-apa. Ini formatnya caranya bikinnya gimana Kak? Kenapa Kakak pakai kolom-kolom ini? Karena itu aku baca di case study teman-teman. Case study teman-teman kan memang nyarinya ini ya, kompetitornya siapa, konten title-nya apa, panjang kontennya berapa, subtopiknya apa, keywordnya apa, ada elemennya apa. Jadi itu yang perlu kita lihat. Tergantung kalau manajer teman-teman, mungkin kalau teman-teman nanti kerja SEO spesialis, manajer teman-teman minta yang lebih, ya tergantung apa yang dicariin. Jadi formatnya nggak ada yang pakem, tapi intinya sesuaian aja sama apa yang diminta. Terakhir, karena soal yang di bawah ini aku kasih lihat ya. Soal di bawah ini dia bilang kita harus kreatif. Ini terakhir ya, udah jam 9, jadi ini terakhir. Jadi terakhir dia bilang karena kita udah benchmark top 3 competitors, kita mau lebih kreatif, apa yang bisa kita lakukan? Kan nggak mungkin kan kita kopas atau samain gitu ya kan, gimana caranya kita ngalahin kalau kita samain gitu teman-teman. Jadi kita mau, ini kreativitas teman-teman nih yang akan diuji. Kalau teman-teman banyak yang nanya kemarin, Kak, skill apa sih yang dibutuhkan oleh SEO? Salah satunya itu kreativitas. Oke, nah coba ini aku udah bikin satu terakhir. Aku mau subtopik. Jadi tadi kan manajemen training. Caranya sama nih teman-teman. Kita balik lagi ke free keyword generator di Ahrefs. Cari manajemen trainee, negaranya jangan lupa Indonesia. Terus kemudian find keywords. Nah, teman-teman jadi bisa punya ide subtopiknya apa aja. Ya enggak? Oke, karena subtopiknya banyak, manajemen trainee adalah gitu. Misalnya, aku masukin di sini. Kopas semuanya aja deh. Nanti kita pilih-pilihnya di situ aja. Oke, aku kopas dari sini dulu. Subtitlenya nggak terlalu banyak. Kompetitor kita aja subtitlenya nggak terlalu banyak kok. Jadi jangan banyak-banyak, nggak usah. Terus kita bisa lihat di sini subtopiknya manajemen trainee adalah, banyak juga yang nyari Kak, ada 7.500. Oke. Terus apa itu manajemen trainee? Itu kan sebenarnya sama. Jadi pilih salah satu nanti. Oke, aku pilih yang atas aja Kak, manajemen trainee adalah, karena itu banyak yang nyari. Nah, salah satu ranking faktor Google teman-teman, kalau di subtitle teman-teman itu tulis yang benar-benar gini, kan orang nyarinya adalah manajemen trainee adalah. Terus teman-teman benar-benar plek-plek di subtopicsnya tulis manajemen trainee adalah. Nah, itu akan banyak yang nyari. Jadi ranking teman-teman bisa naik. Tapi coba lihat deh. Kalau kita tulis manajemen trainee sebagai judul, bagus nggak? Nggak bagus ya. Jadi ini gitu. Jadi pertimbangkan itu juga. Nah, kalau aku ya, kalau teman-teman Kak Juno milihnya apa? Kalau aku milihnya mending apa itu manajemen trainee. Ini tinggal aku hapus deh. Jangan dihapus deh biar teman-teman bisa lihat bedanya. Aku merahin deh yang nggak aku pakai. Terus Nestle manajemen trainee. Nestle nggak perlu lah ya, karena kita nggak bahas Nestle di sini. Kita nggak mau bahas Nestle gitu. Dan itu kan spesifik ke Nestle-nya. Jangan. Tugas manajemen trainee. Gitu kan, tugas manajemen trainee silakan boleh lah tugas. Lowongan transaksional tadi, udahlah jangan. Gajinya mau kita bahas kalian nggak Kak? Boleh banget. Jadi kayak kisaran gajinya berapa nanti kita taruh di subtitle yang ketiga. Subtitle kan subtopik yang ketiga. Job desk-nya apa? Boleh. Terus manajemen training 2021 nggak usah lah ya, karena itu bukan informasional. Nabati juga bukan informasional, tapi dia udah transaksional gitu. Jadi kita pakai akhirnya di sini yes, di sini yes, sini yes. Nih, ini cara cepatnya sebenarnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain Kak, ini tapi nggak bagus Kak kalau dimasukin jadi satu topik, terserah boleh. Jadi itu yang kita pengen dari teman-teman nanti di case study gitu. Yang membedakan SEO spesialis satu dengan yang lainnya gitu, itu ya kayak gini-gini teman, menilai yang mana yang pantas dimasukkan dalam artikel, yang bagus dibikinin konten yang mana gitu. Ya, itu yang dinilai. Jadi nanti teman-teman kalau case study juga meskipun gak ada nilai, teman-teman bisa jadiin portofolio. Itu nanti orang-orang bisa lihat, dia jago nentuin subtopik yang mana yang bagus. Begitu. Job desk sama dengan tugas nggak sih? Sama. Betul. Nah,
terus Kak, ini kayaknya masih kurang deh Kak, aku tuh maunya lagi Kak, lagi gitu. Jadi, nah ini bisa nih teman-teman pakai yang tadi dari kompetitor analisis. Dari kompetitor analisis, teman-teman cari, oh dia pakai subtopicnya untung rugi Kak, atau dia pakainya 3 benefit bekerja sebagai manajemen trainee. Aku juga mau bikin yang kayak gitu Kak. Jadi boleh nggak? Boleh banget, tapi jangan disama-samain banget ya. Coba kita cari ya, kita masukin aja. Oke, buat subtopik tambahan mungkin aku masukinnya adalah keuntungan menjadi seorang manajemen trainee. Gitu bisa tuh. Jadi bisa ditambahin ide-ide yang dari kompetitor analisis tadi. Oke? Nah, kalau misalnya kalian bilang, oh aku bisa unggul nih. Kenapa bisa unggul? Karena tadi 3 kompetitor itu dia nggak bahas job desk, dia nggak bahas gaji. Jadi kalau aku bahas gaji, bisa jadi aku bisa menang mengalahkan mereka. Begitu. Begitu deh, sudah selesai teman-teman. Gitu guys, mudah bukan? Untuk mengerjakan case tadi nomor 1. Nanti kita lanjut lagi hari Jumat ya, buat kalian yang mau ngerjain case tadinya sampai selesai, sampai nomor 2. Gitu. Thank you banget nih Juno. Oh, Juno aus ya, langsung minum. Thank you banget Maaf Juno, ya teman-teman. Ya, sama-sama deh. Maaf kalau misalnya jadi overtime, tapi semoga ini bisa nambah ilmu teman-teman ya. Banyak ya. Ya, thank you Juno. Nanti kita ketemu lagi hari Jumat ya. Semoga teman-teman bisa ngerjain case study nomor 1. Terus ini videonya bisa di rewind lagi sampai nanti malam kalau misalkan kalian mau lihat-lihat lagi tadi apa yang disampaikan sama Juno gitu ya. Terus nanti kita lanjut lagi hari Jumat buat case study yang nomor 2. Oke, thank you ya Juno ya untuk pemaparan materinya hari ini. See you. Sampai ketemu di Discord. Dah. Bye. Oke, teman-teman, aku mau manggilin temanku dulu. Oh, nanti pada saat menti ya. Ini mungkin aku mau ngejelasin dikit dulu mengenai sesuai yang aku janjiin tadi. Kita akan ada review updates dulu ya sebelum kita ke quiz. Jadi teman-teman tadi kan udah belajar ya tentang SEO. Jadi kalau misalkan kalian udah ngerasa kayak wah seru juga nih ya belajar SEO. Nah nanti sebenarnya di full program kalian bakalan belajar lebih dalam lagi gitu. Kalau misalkan kalian lihat di sini ya, itu kalau misalkan di full program itu belajar SEO aja tuh bisa 2 minggu sendiri gitu. Jadi selain itu kita bakalan ada performance measurement, budget allocation. Jadi teman-teman yang tadi nanya soal CAC, soal memperhitungkan budget untuk digital marketing dan lain-lain itu akan kita bahas selama 1 minggu gitu. Terus ada landing page creation juga. Tadi buat teman-teman yang nanya-nanya tentang website gitu ya, mau bikin kalau misalkan buat strategi SEO dan lain-lain, kita akan ada kurikulum tentang landing page creation juga. Terus juga analytics dan reporting. Jadi selain kalian bisa mempraktekkan channel-channel ya, cara mempergunakan channel-channel digital marketing, nanti bakalan diajarin juga gimana cara nganalisanya, gimana reportingnya. Terus yang pastinya akan ngebahas masing-masing channel digital marketing kayak social media advertising, search marketing, search engine optimization yang tadi dibahas ya dikit ya sama Juno itu aja. Ini cuman 1 sesi guys, apalagi kalian bayangin nanti kalau misalkan 2 minggu tuh bakalan sebanyak apa insight yang bisa kalian dapat. Terus akan ada penjelasan tentang konten marketing juga gitu, social media marketing sama customer relationship management. Jadi basically benar-benar semua channel-channel core digital marketing channels itu akan dibahas di kurikulumnya di full program gitu di 3 bulan pertama. Nah, di 3 bulan berikutnya kalian bakalan dapetin yang namanya Review Next. Kalau misalkan kalian ikutin program yang 6 bulan kan. Waktu di hari pertama aku juga sempat jelasin dikit ya, di Review Next itu bakalan dapet career support yang dimana kita akan ngebantuin proses behind the scene pencarian kerja kalian. Dari mulai latihan interview, memperbaiki CV, bikin portfolio, sampai negosiasi gaji. Gitu bakalan dibimbing sampai kalian dapetin offer ke
ke pekerjaan-pekerjaan yang kalian lamar gitu ya, yang kalian apply. Terus juga ada Revoyu Labs yang dimana kalian bakalan ngerjain real work experience, jadi benar-benar real projects dari real client, jadi project-project beneran gitu ya. Udah bukan assignment lagi sifatnya, udah bukan case study, tapi benar-benar project di perusahaan beneran akan kalian coba pegang, yang dimana nantinya bisa jadi pengalaman real buat kalian juga. Terus yang bisa dimasukin ke portfolio juga sebagai bukti kalau kalian memang pernah handle project digital marketing gitu. Makanya mungkin kenapa student-student kita di full program tuh cepet banget dapat offernya gitu ya abis lulus, karena memang mereka terbiasa mengerjakan project beneran gitu. Jadi nggak cuma dapat teori doang, jadi benar-benar bisa mempraktekkan skillnya gitu. Nah, terus buat kalian yang tertarik ke full program tapi misalkan masih ada kendala biaya dan sebagainya, kita itu punya ini opsi yang paling sering banget nih ditanyain ke personal chat ke aku nih, yang sering pada japri ke aku nanyain tentang Study Now Pay Later. Jadi aku coba jelasin di sini ya teman-teman ya. Jadi SNPL itu cicilannya tanpa DP. Jadi selama 6 bulan kalian cukup bayar 240.000 per bulan gitu. Nah nanti setelah selesai programnya di bulan ke-7 itu cicilannya start from 1 jutaan per bulan. Nah tergantung berapa lama kalian ambil lama durasi cicilannya gitu ya. Tapi itu start from 1 jutaan. Nah syaratnya ini sebenarnya bisa buat siapa aja. Cuma kalau misalkan kalian belum kerja atau usia kalian masih di bawah 21 tahun, kalian wajib mengajukan bersama wali atau anggota keluarga lainnya. Nah, usia wali kalian itu minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun, serta wajib memiliki penghasilan minimal 3 juta per bulan. Nah, ini jangan sampai salah kaprah, karena banyak banget yang sering nanya ke aku, oh Kak, berarti kalau aku udah di atas 21 tahun nggak bisa pakai ini ya? Nggak kayak gitu ya teman-teman, jadi ini bisa buat siapa aja. Cuman kan kalau misalkan pengajuan cicilan itu, kalau misalkan kalian masih di bawah 21 tahun itu, jadi kalian harus pakai wali. Atau kalau kalian belum kerja harus pakai wali. Tapi kalau misalkan kalian sendiri udah kerja, terus penghasilan kalian sendiri udah di atas 3 juta, ya kalian bisa ngajuin diri sendiri gitu, nggak perlu pakai wali. Nah, terus selain itu, selain Study Now Pay Later, sebenarnya kita punya banyak opsi lainnya juga. Yang pertama yang udah pasti ya langsung lunas, bayarnya ke Revoyu, terus bisa juga di split 2 kali, itu juga tanpa bunga, langsung ke Revoyu juga. Nah, terus ini ada opsi lainnya yaitu cicilan yang lain. Jadi cicilannya bedanya sama yang SNPL tadi, cicilan yang ini tuh pakai DP, pakai uang muka. Gitu, dan lamanya tuh beragam, bisa 6 bulan, 12 sampai 18 bulan. Syarat pengajuannya sama kayak tadi yang SNPL, tapi bedanya kalian harus bayar uang muka dulu sebesar 20% dari total biaya pendidikan. Gitu. Nah, cicilannya itu mulai dari 700 ribuan per bulannya. Nah, karena sekarang lagi ada harga early bird, jadinya cicilannya akan bisa ngikutin harga early bird juga, guys. Jadi akan berkurang juga dibandingkan kalian nyicil kalau misalkan harganya normal. Jadi aku saranin jangan sampai kehabisan kuota early bird ya. Jadi aku tuh di batch-batch sebelumnya tuh sering banget dapat pertanyaan kayak, ya Kak, aku kayaknya baru mau daftar sekarang. Tapi kebetulan waktu itu periode early bird-nya udah habis gitu. Jadi aku ngingetin berkali-kali, tapi habis itu yang pada sambil harus ikut kuisnya. Ini bukan certification test, ini bukan tugas, ini buat seru-seruan aja, buat dapetin hadiah. Kalau misalkan kalian nggak mau ikut juga nggak apa-apa, gitu. Siapa nih 3 besar? Mana linknya? Ya udah dari tadi, atuh ini udah mulai. Kalian yang baru terus-seruan aja buat dapetin hadiah. Tuh. Oke, ini sebelum aku ngerjain tugas, yuk kita undang partner kalian. Habis itu jangan lupa screenshot dan dikirim ke Dea. Jadi Dea tahu nih kalau kamu beneran menang, bukan ngaku-ngaku menang. Ya, jadi siapa nih 3 besar yang digunakan saat melakukan keyword research kecuali? Ya memang Menti ini nih memang banyak sekali ya keyword kecualinya. Jadi kalau mau hitung nanti keywordnya nanti kehitung deh tuh berapa kecualinya. Kecuali, bukan, harus jeli.
Ya guys, nggak apa-apa yang lemot ya, karena di sini juga kita lemot juga. Jadi mau ditunggu dulu aja. Oke, yang salah break nggak usah berkecil hati. Besok Jumat coba lagi. Coba lagi. Jadi ini jawabannya apa ya? Nggak keluar juga nih di sini nih.